رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجاتهم في الجنة وينبغون بسببهم وكرامهم في الدين والدنيا والآخرة. سبقكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن أصدق الحديث بكتاب الله أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa kama qalla muallim rahimahumullah al-imam Abu Zakaria Yahya As-Salim An-Nawawi Ad-Damashqi fi Riyadhus Shalihin nafanallahu wa iyyakum bi'ulumihi wa allamahu fid darin amin. Al-hadirin kiram, para alimul ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat, bini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau yang hadir pada kesempatan malam hari ini, segenap pengurus Masjid Idzalul Haq. Sama-sama kita muliakan akhirnya bila mukarram Bapak Haji Suhaimi serta seluruh jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untuk rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkami syar'iyah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita berselawat kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini diakui Rasulullah sebagai umatnya, istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah, kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allim rahimahumullah wa an Abi Malik Al-Harith ibnu Asim Al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamlan ma baina samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wasabru diya'un wal qur'anu hujjatu laka aw 'alaika kullun nasi yaghdun faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw muqi'uha. Rahul Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris ibnu Asim Al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai akan dirinya, qala berkata Abu Malik Al-Harith,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman, tahara itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah, kalimat alhamdulillah namla'ul mizan, akan memenuhi timbangan-timbangan kebajikan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamlat, kalimat subhanallah walhamdulillah adalah dua kalimat yang akan memenuhi ma baina samawati wal ar, apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa salatu nur, salat itu cahaya. Wa sadaqatul burhan, dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Wa sabru diyaun, sabar itu adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatu laka au alaika, Quran itu adalah argumentasi bagi engkau atau atas engkau. Kullun nas yaghdu, setiap manusia akan pergi di pagi hari. Faba'i'un nafsaka, dia akan menjual dirinya. Famu'tikuha, ada yang membebaskan atau memerdekakan dirinya. Au mubiquha, atau menghancurkan, membinasakan dirinya. Rahul Muslim, riwayat disampaikan oleh Imam Muslim. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekhul Imam Zakaria, Syekh Zakaria Yahya As-Sarib An-Nawa Ad-Damashqi. Beliau mengambil riwayat satu hadis yang disampaikan oleh Abu Malik Al-Harith Ibnu Asim Al-As'ari, di mana hadis ini banyak sekali pelajaran yang terkandung di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahurun sitral iman, kebersihan, kesucian atau tahur atau taharah itu adalah sebagian dari iman. Kebersihan, taharah itu adalah kebersihan, ya. Taharah, kebersihan, di mana kita di dalam syariat Islam ada yang namanya taharah, yaitu bersuci. Bersuci, ada kalanya bersuci dari hadas, ada kalanya bersuci dari najis. Kalau bersuci dari hadas, hadas itu ada sesuatu yang terdapat dari dalam diri kita, itu namanya hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau najis, ada sesuatu yang datang dari luar kepada kita, itu namanya najis, ya. Najis itu ada 3. Masing-masing najis ini, saudara, berbeda di dalam membersihkannya. Ada yang namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan itu misalnya najis yang keluar dari baul atau dari kotoran anak kecil laki-laki yang belum usianya 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya, disebut dengan najis mukhaffafah, najis ringan, ya, yaitu najis kotoran yang keluar dari anak laki-laki, dari baul anak laki-laki yang belum berusia sempurna 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Kalau ada najis kayak seperti ini, namanya najis mukhaffafah. Cara menghilangkannya hanya dengan mencipratkan saja, ya, tidak perlu untuk dicuci dengan air yang berlebih, ya. Itu namanya najis mukhaffafah. Ada najis mutawassithah. Ini najis mutawassithah adalah najis dari kotoran manusia yang udah dewasa ataupun kotoran anak kecil wanita, ya. Wanita meskipun usianya belum satu tahun, belum makan apa-apa, minum air susu ibu saja, tetap hukum kotoran yang keluar dari baunya ini disebut dengan najis mutawassithah. Beda kalau laki-laki.
Maka laki-laki itu punya keistimewaan, ya. Kalau dalam hal waris laki-laki 2 pikul, perempuan 1 pikul, gitu. Ya. Dari hal masalah najisnya saja sudah beda tuh perempuan dengan laki-laki. Atau najis kotoran-kotoran hewan, kotoran-kotoran binatang, atau juga darah ataupun nanah ataupun bangkai, semuanya itu dihukumi dengan najis mutawasithah. Adapun najis mutawasithah ini najisnya ada 2, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Ada hukmiyah, ada ainiyah, ya. Kalau seandainya najis ini hukmiyah, gampang menghilangkannya, gampang, cukup diseka saja atau cukup dihapus saja, ya. Misalnya dengan apa? Dengan waslap yang dikasih air kemudian dihapus, selesai, sudah hilang sudah, karena hanya berupa hukmiyahnya saja. Berbeda dengan ainiyah, yaitu ada bentuknya nih. Najis yang ada bentuknya nggak bisa kita lap begitu saja. Kalau kita lap berarti akan kotor semuanya, akan najis semuanya. Terlebih lagi misalnya kalau saatnya kita siram langsung nih, kita siram, maka yang awalnya najis itu hanya di satu tempat, tapi karena kita siram dia akan melebar ke tempat yang lain. Misal satu contoh, di masjid atau di rumah kita ada binatang ayam masuk ke dalam rumah, kemudian dia buang hajat di rumah, ya, ditegel gitu, misalnya di mana, di lantai gitu. Nah ini kelihatan nih najisnya, bentuknya kelihatan, namanya ainiyah tuh kelihatan. Nah kalau seandainya kita guyur dengan air maka yang tadinya cuma satu petak doang, karena diguyur dengan air, maka najis itu akan kemana-mana. Itu namanya najis hukmiyah, najis ainiyah. Makanya cara menghilangkan najis ainiyah, diambil dulu tuh kotorannya, bentuknya diambil, ya. Nah bentuknya sudah tidak ada, maka yang ada tinggal hukmiyahnya saja. Maka hukmiyah gampang, tinggal kita waslap saja, gak perlu kita guyur, gak perlu kita kita basahin dan sebagainya. Itu misalnya dengan kita menggunakan kain pel, ya, cukup begitu saja. Itulah cara kita menghilangkan najis yang sifatnya najis ainiyah dari najis mukhaffafah, najis mutawasithah, najis yang pertengahan. Dan najis yang ketiga adalah najis yang disebut dengan najis mughalladah. Najis mughalladah ini adalah najis yang berasal dari hewan-hewan yang memang tidak dimuliakan dalam Islam, seperti babi, anjing, ya, anjing ukur misalnya, anjing yang galak dan sebagainya. Semua binatang ini bukan hanya air liurnya saja, semua yang ada dalam tubuhnya, termasuk juga bulunya, ya, termasuk bulunya juga adalah najis mughalladah. Cara menghilangkannya beda dengan kita menghilangkan najis mukhaffafah ataupun najis mutawasithah. Karena cara menghilangkan najis mughalladah itu adalah dengan kita mengguyur sebanyak 7 kali guyuran, yang di dalam satu guyuran itu dicampur dengan debu, ya. Ini caranya. Kemudian saudara, ada yang namanya hadas. Hadas itu ada 4, ya. Pertama adalah hadas junub, semua ada tuh, laki-laki maupun perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan itu pasti ada hadas junub. Yang kedua hanya untuk perempuan saja, yaitu hadas haid, hadas nifas, hadas wiladah. Ini hadas wiladah jarang diketahui. Wiladah ini adalah air atau rembesan yang keluar ketika lahirnya anak. Ini wiladah, ya. Wiladah ini harus ada mandinya, mandi wiladah. Karena kalau belum mandi wiladah bagi seorang wanita yang melahirkan, maka belum boleh dijima oleh suaminya. Ini hadas wiladah, ya. Keterangannya ada dalam kitab
kasifatu saja tuh, ya. Ini hadas wiladah. Nah, hadas wiladah ini boleh mandi misalnya habis 2 hari setelah melahirkan, mandi hadas wiladah boleh. Kagak harus menunggu hadas nifas selesai. Karena hadas nifas ini kan paling lamanya 60 hari. Hadas nifas kebiasaannya 40 hari. Paling cepatnya 1 tetes, ya, itu adalah hadas nifas. 1 tetes itu menurut kesimpulan dari yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ini yang pernah mendapatkan hadas nifas hanya setetes saja adalah Sayyidatina Fatimah Zahra binti Muhammad. Beliau melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain cuma setetes darahnya, ya. Kemudian setelahnya itu majian, setelahnya kemudian itu berhenti. Kemudian beliau langsung mandi hadas wiladah, langsung mandi hadas nifas. Hadas wiladah boleh mandi berbarengan dengan hadas nifas, boleh. Nanti saja saya melaksanakan melaksanakan mandi hadas wiladah, ya. Setelah nifasnya selesai, maka setelah selesai nifasnya, kemudian langsung mandi bersamaan dengan hadas wiladah. Wajib nih. Karena kalau seandainya belum mandi hadas wiladah, suami nggak boleh ngejima, nggak boleh nidurin tuh istrinya yang belum mandi hadas wiladah, meskipun dia sudah selesai masa haidnya. Diperhatiin tuh, ya. Kasih tahu sama istri. Kalau yang belum tahu, apalagi kalau misalnya kita punya anak kita baru kawin, baru nikah, kasih tahu tuh, nanti kalau seandainya hamil kemudian melahirkan, ada yang namanya hadas wiladah. Hadas wiladah boleh mandi 1 hari setelah melahirkan, 2 hari, ataupun menunggu dengan bersama-sama melaksanakan mandi dengan hadas nifas. Nah, ada yang namanya hadas haid. Hadas haid ini kalau orang yang dalam keadaan haid, kemudian dia kemudian berhenti hadas haidnya, suci dari hadas haidnya, belum mandi, belum boleh dijima oleh suami. Berarti ini, jadi kalau seandainya istri misalnya udah selesai masa haidnya, kasih tahu, Bu, udah selesai masa haidnya, udah mandi cepet-cepet gitu, ya. Pertama, kewajiban suami untuk selalu menegur istrinya agar istrinya mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena kalau seandainya dia sudah bersih, dia kagak mau ibadah, yang tanggung jawab suami, ya. Istri melakukan dosa, yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah suami. Istri melakukan dosa, suaminya ngikut dosa. Tapi kalau suami melakukan dosa, istri nggak ikut. Istri tidak ketumpuan dosa yang dilakukan oleh suami. Maka jadi suami itu berat, ya. Jadi suami berat di sisi Allah. Maka kalau seandainya istri sudah haidnya sudah selesai, kasih tahu, sudah selesai. Nah, wajib bagi seorang suami ketika istrinya haid, kasih tahu nih, Bu, ibu haid tanggal berapa, dikasih tahu tuh, ya, ditandain waktu haidnya. Karena nanti berkaitan pula tentang ibadah. Kalau yang namanya haid, saudara, ya, orang wanita yang haid itu pasti ada tanda-tanda. Ini kita harus tahu nih, suami harus tahu. Biasanya kalau wanita haid, mau kedatangan haid, biasanya emosinya lebih tinggi, ledak-ledak tuh emosinya. Kalau kita nggak ngerti, nggak paham, kemudian ada ketersinggungan dianya, kemudian kita balas juga dengan kekerasan, udah terjadi dah pisah gitu, ya. Itu yang sering terjadi begitu, karena suami tidak menyadari keadaan istrinya. Maka saat istrinya dalam keadaan haid, kita harus tahu nih, oh, istri dalam keadaan haid nih. Nah, ketika saat-saat mau menjelang masa haidnya, kasih tahu tuh istrinya, Bu, hati-hati, jangan sekali-sekali menunda waktu sholat, ya. Jangan sekali menunda waktu sholat. Begitu mendengar suara azan berkumandang, Bu, cepat sholat. Karena nanti kalau seandainya seorang wanita yang dalam keadaan haid, dia menunda waktu sholat,
kemudian datang waktu sholat, dia tunda, saat dia tunda terjadi haid, wajib untuk dia qada tuh sholatnya, karena dia haid berada di dalam waktu sholat. Paham nggak tuh kira-kira? Ini jarang yang mengerti nih, jarang yang dipahamin. Terkadang suami nggak mau peduli itu dengan istrinya, ya. Udah tahu, wah istrinya nih muring-muring nih, wah tanggal berapa nih, oh tanggal sekian, oh sebentar lagi haid nih, kan gitu. Tahu dong, betul nggak? Suami harus tahu tuh. Kalau seperti itu maka hati-hati, tegur. Waktu masuk waktu zuhur, ya. Misalnya waktu zuhur itu jam 12:02 atau jam 12:05, ya. Masuk waktu zuhur, begitu masuk, Bu, ayo sholat, ya. Atau kita selesai dari sholat berjamaah, kita pulang, kita kasih tahu, Bu, udah sholat belum? Oh belum sholat, cepat-cepat sholat. Itu tinggalin tuh HP. Biasanya kan perempuan gitu tuh, kalau udah main HP, aduh udah dah gak karu-karuan, taruh HP-nya, keluarin, sholat dah, ya. Kenapa? Kalau kagak dia sholat, kemudian dia tunda, akhirnya datang masa haidnya saat itu, misalnya haidnya jam 1, dia belum sholat, wajib nanti setelah dia selesai melaksanakan selesai haidnya, bersih haidnya, wajib dia qada tuh sholat zuhurnya. Kenapa? Haidnya datang ketika masuk waktu sholat, di mana dia tunda tuh sholatnya, ya. Jangan main-main tuh dengan sholat, ya. Jangan main-main. Nah saudara, Rasulullah menyatakan tahurus satrul iman. Taharah itu, bersuci itu ada sebagian dari iman. Iman itu adalah at-tasdiqu ma jaa bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad-dini bidarurah la mutlaqat. Iman itu ada keyakinan, percaya, tidak ada sedikit pun keraguan-raguan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu iman, ya. Rasulullah menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang suci. Manusia, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kan gitu, ya kan? Manusia itu adalah makhluk yang suci. Dia keluar dari rahim ibunya itu dalam keadaan suci, bersih suci. Sementara tahara itu adalah an-nadzibun. Tahara itu adalah kesucian. Orang yang beriman wajib menjaga kesuciannya, ya. Suci dari hadas, suci juga dari najis, agar kita beda dengan yang namanya binatang. Beda dengan binatang. Binatang kagak kenal yang namanya kesucian. Ada nggak binatang yang ketika dia bergaul dengan bininya, ya, jantan dengan betina bergaul, setelahnya bergaul kemudian mandi hadas junub, ada nggak? Ada nggak? Kambing habis setubuhin kambing betina, kemudian mandi junub, ada nggak? Nggak ada. Binatang manapun kagak ada, cuman manusia doang tuh. Manusia juga manusia yang notabene adalah orang yang beriman, karena hanya di dalam Islam, syariat Islam ini adalah syariat yang menjaga makhluknya, yang menjaga umatnya untuk betul-betul menjaga kesucian dirinya, karena aslinya manusia itu adalah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Berarti kalau seandainya ada manusia yang habis dia berjima, dia habis main sama bininya, dia habis bertempur sama bininya, kemudian dia kagak mandi, kagak beda dengan binatang. Betul nggak? Nah, dari sini udah kelihatan nih, Islam sebagai agama yang betul-betul, ya, Islam adalah agama yang betul-betul agama datang aturannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mandi saja, sampai kebersihan saja itu betul-betul diperhatikan. Makanya hati-hati, kita sebagai seorang yang beriman harus tahu tentang adab-adab di dalam bersuci, ya, bersuci. Karena kalau seandainya dalam hal bersuci kita tidak perhatikan,
Jangankan kita mendapatkan ridha Allah, amal kita akan ditolak oleh Allah. Karena salah satu syarat kita ibadah harus dalam keadaan suci. Kan gitu kan? Syarat ibadah suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Kita mau sholat, kalau seandainya ada najis di dalam tubuh kita, sholat kita tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Ketika kita sholat, kemudian baju kita ada najisnya, atau pakaian kita ada najisnya, maka otomatis tidak akan diterima lantaran tidak sah atau berkurang syaratnya. Demikian juga tempatnya, ya. Maka kalau Rasulullah nyatakan at-tahuru satral iman, kebersihan itu, kesucian itu adalah sebagian dari nilai-nilai keimanan. Berarti ya, tentang kesucian, cara kita mandi juga kita harus tahu, mandi hadas besar bagaimana, mandi hadas kecil bagaimana, niatnya juga. Kemudian dalam hal berwudu, ya, berwudu itu kita harus tahu syarat-syarat berwudu, kemudian rukun-rukun wudu, sunnah-sunnah wudunya pun kita harus tahu agar sah di dalam berwudu kita. Kalau sah wudu kita, kalau sempurna wudu kita, insya Allah amal sholat kita juga sempurna, ya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, kalau kita mengucapkan kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, dia akan memenuhi timbangan-timbangan amal kebajikan di alam akhirat. Alhamdulillah, kita berzikir dengan kalimat alhamdulillah, ya. Ini kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang luar biasa. Semua amal-amal kita ketika berkurang kelak akan ditimbang oleh Allah, dan yang akan memenuhi timbangan itu adalah kalimat alhamdulillah. Makanya kalimat alhamdulillah ini, saudara, awal pertama kita bangun dari tidur saja harusnya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tapi jarang nih, jarang kita praktekin. Habis bangun tidur langsung bless, betul nggak? Jarang kita ngucapin alhamdulillah. Padahal kalau kita ngucapin kalimat alhamdulillah, berarti kita telah memenuhi timbangan-timbangan amal kebajikan kita di negeri akhirat nanti. Alhamdulillah tuh, ya. Ketika kita bangun, yang kita ucapkan pertama kali kan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu pertama kali bangun kita dari tidur, ucapin itu. Baru kemudian kita beristighfar kepada Allah, baru kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya alhamdulillah. Ini alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ini kalau para ulama setiap amal-amal yang baik selalu mengawali dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah abda'u ma bada Allah. Alhamdulillah ini kita, alhamdulillah ini awal pertama setiap likuli amalun saleh, ya. Para ulama ini selalu menggunakan kalimat alhamdulillah sampai-sampai khatimud doa, pamungkas penyempurna dari doa saja itu pun mengucapkannya kalimat alhamdulillah, harus ditutup dengan kalimat alhamdulillah. Coba kita lihat, setelah kita mengucapkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin, ya. Ini keterangannya nih, ini disampaikan oleh Abu Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qarib. Awal mula beliau menyatat atau menulis risalah Fathul Qarib Al-Mujib, itu beliau membahas tentang alhamdulillah. Beliau mengutamakan, mengawali tulisannya dengan kalimat alhamdulillah. Rupanya alhamdulillah ini memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ragu mengucapkan kalimat alhamdulillah apa saja, ya. Baik perbuatan-perbuatan kebajikan ataupun kita mendapatkan karunia kenikmatan, jangan kita lupakan kalimat alhamdulillah. Nah, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ardh.
ketika mengucapkan kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah, ini dua kalimat yang akan memenuhi apa-apa yang ada di atas langit dan ada di atas bumi, ya. Apa-apa yang ada di atas langit dan apa-apa yang ada di atas bumi, ini akan dipenuhi kebajikan-kebajikan bagi orang yang mengucapkan kalimat tasbih subhanallah dan kalimat tasbih alhamdulillah. Makanya beruntung orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah pada salafus saleh, habis salat kemudian zikir dulu, ya. Zikirnya kan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan gitu. 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar takbir 33 kali. Di dalam riwayat yang berbeda, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dinasihati oleh Rasulullah, man qalal akbaru fa akbaru, barang siapa yang mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar fi kulli yaum, setiap hari sekali saja, setiap hari ini dia membaca, ya, qabla ghurub qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, sebanyak 100 kali dia baca nih, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir pagi sebelum matahari terbit, kemudian maghrib sebelum matahari terbenam, setelah kita melaksanakan salat asar misalnya. Nah, setelah kita melaksanakan salat subuh, masing-masing 100 tuh. Itu kalau kita baca, maka malaikat wa nazzalal malaikat alas sama, malaikat itu akan turun ke atas bumi dan tidak tertinggal satupun malaikat di atas langit illa yastaghfirunallah ilaihi, kecuali beristighfar kepada Allah untuk orang yang membaca takbir tadi. Bayangin, ya, malaikat yang beristighfar, bukan cuma satu malaikat, semua malaikat yang ada di atas langit turun ke bumi, tidak tersisa satupun malaikat, kecuali semuanya beristighfar memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang membaca kalimat ini. Kalimatnya Allahu akbar, kalimat takbir Allahu akbar, ya. Kalimat takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 100 kali, subuh ba'da subuh 100 kali, sebelum maghrib 100 kali. Pahalanya luar biasa, lantaran malaikat yang beristighfar memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita nggak sanggup begitu, ya udah setiap kali sholat baca ada tuh zikiran, ya, baca zikiran subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Jangan sampai kita nggak baca, ya. Karena orang sekarang jangankan baca zikiran, baca Allah mantas salam aja pada kagak mau. Betul nggak? Istighfar juga kagak mau. Habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, langsung tuh pantatnya diangkat kabur. Orang sekarang mah begitu, ya. Itu namanya sombong. Kagak mau berzikir kepada Allah, kagak mau memuji kepada Allah, tidak mau memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap dia bisa memenuhi kebutuhan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, apalagi kalau seandainya kita zikir-zikir yang lain. Ada satu zikiran yang disebutkan dalam kitab Wasiyatul Al-Mustafa Sayyidil Mursalin Rasul